Nggak lihat mana? Nggak lihat ya. Nggak bisa, aku nggak bawa itu. Aku butuh ya. Anak tuh udah wanti-wanti sama aku udah terlanjur bilang bisa. Kamu nggak pakai, aku bilang gitu. Aku udah terlanjur ngomong kayak gitu, makanya Ya aku juga kalau nggak pakai ya nggak bakal ngambil ya. Nah, Elah. aku mau dulu. Kamu buat apa sih? Ya buat recording. Recording apa? Recording buat proposal. Proposal apa? Proposal main di kapal. Emang nggak bisa pakai itu? Bisa lah. Beda Biasa juga aku pakai suaranya. itu kok, sebelum ketemu aku juga pakai itu. Beda suaranya. Ini Apa aku iya mau- belakangan ini aku pakai itu? Kan enggak. Ini mainnya. Makanya aku kesini. Sini ngapain? Dapat dari mana lagi tuh botol? Bikin lah. Bikin, memang bisa bikin. Gampang banget. Dari Priuk paling ya. Iya. Beli sama dia. Hah? Berapa tuh harganya? Beli harganya berapa kamu begitu? Berapa? Gocap. Mau aja. Sama kacanya. Oh. Sama kacanya. Biarin lah. Aku besok nih harus bilang oke-nya nih, habis latihan ya, habis recording. Ya kalau kamu udah niat begitu kan mau video, berarti emang udah mau niat mau pergi. Bukan gitu. Aku butuh buat rekamannya. Ya enggak, artinya kan ini mau itu kan, mau ngasih jawaban buat temen kamu, ya kan? Udah orang kamu udah itu secara langsung kamu secara tidak langsung Ya, tapi kan udah ya aku butuh. nggak bisa bilangnya mau dipakai. Ya Allah. Kenapa sih yang? Pakai aja itu yang lain yang ada. Kamu nih yang kenapa? Iya. Ya. Ntar juga anaknya pasti ngomong gitu. Dulu juga Nggak profesional. Pakai itu juga nggak apa-apa, bisa om kan, kenapa harus orang pakai ini? Nggak profesional, tahu nggak? Beda yang beda rasanya. Cuma recording doang kan, bukan mainnya. Iya. Yang penting kan kamu mainnya benar. Cuma kayak gitu kalau mainnya nggak benar. Beda, sumpah dah, soundnya tuh beda, soundnya. Bisa diatur ya. Diatur apa sih? Kamu ikut dah, ikut. Habis latihan kamu bawa deh tuh gitar. Kamu ngapain sih kesini juga diem-diem aja kamu? Ngapain sih kamu kesini diem-diem aja ya? Dibilangin aku mau ngambil gitar. Hah? Mau ngambil gitar? Pengen gini tuh kamu tuh. Sekalian lah ngomong di sini. Ngomong di sini soalnya kan nggak bisa. Jadi aku makan mulu soalnya parah. Biasa. Kenapa? Terus habis ini kamu mau kemana? Udah mah. Begitu aja. Habis begini terus kamu pulang gitu. Jangan penasaran dulu lah. Masa jam segini aku pulang pondok nggak? Hah? Ntar pagi aku pulang pondok. Jam berapa? Acara apaan emang? Di pondok. Ada acara apa di pondok emang? Kok perform segala? Jadi sebenarnya ini acaranya wajar. Cuman dia minta bantuan ke kita supaya anak-anaknya sih yang nelpon, maksudnya nelpon ke Rama, bilang minta
untuk tempat dong buat kita sama kayak kamu pengen recording gitu. Tapi yang apa audiensnya di luar dari Al-Azhar. Nah Maksudnya? audiensnya penontonnya. Terus? Nah, karena kalau di sekolah lain tuh mereka lagi pada ujian, jadi pada nggak ada yang bisa untuk apa menyetujui itu loh kegiatan itu, nggak ada yang mau. Alasannya apa kok diadain acara pas lagi ujian? Kalau Aneh. Al-Azhar belum ujian, justru dia mau buat apa namanya alsis itu loh, video buat penerimaan apa murid baru lah, video buat promosinya mereka Al-Azhar. Kalau di mereka juga ada ekskul kayak gitu. Pakai panggung gitu dan lain-lain gitu. Enggak sih, cuma panggung aja, tapi enggak pakai tenda. Panggungnya juga cuma pendek aja, yang penting di atasnya audiens gitu doang gitu. Terus ramai ya diminta ikut serta, dan kebetulan lama-lama lagi pulang gitu. Aku rasa dia pulang juga karena itu. Pulang sejak kapan? Apa aja lagi Jam berapa? Kenapa bisa kebetulan banget sih? Enggak kebetulan, emang dia udah ngomong. Dia udah ngomong dari kemarin-kemarin, Bunda tuh kita dipakai enggak. Kamu kan nggak pernah pakai itu, jarang. Udah, pakai dah. Gitu, aku pulang pun gitu. Udah gitu. Dari jam berapa kamu di sini? Dari jam berapa kamu di sini? Malam, aku nggak lihat jam. Malam jam berapa? Apaan sih? Subuh aku. Oh, ya biasa aja dong, ya Allah. Nggak lihat jam malam lah. Jalan-jalan aja nggak lihat jam. Kenapa nggak ngomong dari mana kan? Ya emangnya direncanain kan enggak. Kalau direncanain mah juga dari kemarin udah aku bawa kan, gak ada yang direncanain. Iya sama, kamu juga gitu mendadak. Oh, ngomong aku gitu. Gitar aku yang hafalan emang mana? Di mana? Bawa dia ke Semarang. Di Semarang dia buat main-main sama temen-temennya. Aku butuh banget yang buat kerjaan, bener dah. Kan kamu ada satu lagi di rumah itu loh, mesti kenapa sih? Jelek ya. Biasa juga pakainya itu, kalau Ya waktu kamu dulu sita, waktu kamu tahan barang-barang aku, ya terpaksa aku beli gitar jelek. Itu pun beli aku. iya beli langsung. Mau nggak mau, nggak ada yang Tapi aku minjemin. lihat kamu pakai itu buat Iya kerja. terpaksa. Tapi bagus kok. Menurut kamu bagus? Iya nggak apa-apa. Enggak bagus itu, yang soundnya bener deh. Sumpah nggak bagus, beneran. Kalau bagus ngapain aku sini-sini? Kamu makanya jam berapa sih? Siang lah. Jam berapa? Di Jam mana? 2. Barengan aja. Barengan itu jamnya. Please ya. Kenapa sih kok aku jadi harus mohon-mohon banget ya? Itu gitar juga punya aku kan. Buat kerja masalahnya, bukannya buat main-main doang. Kalau nggak dipakai mah juga nggak apa-apa, bawa aja.
Ya sama, aku pun kalau nggak dipakai anaknya, kamu pakai aja. Makanya aku kemari tuh karena begitu, karena disuruh begitu. Apaan kamu? Apaan sih, Osa? Awas, Sarah, kamu nggak percuma, aku ngomong apa juga kamu nggak percaya. Kamu kerja atau nggak terserah kamu. Itu aja aku mah. Ya, Nggak mau capek lagi, ngejelasin ini, ono enggak. Aku buat kerja yang Ya, supaya anaknya udah bilang begitu, aku nggak bisa. Nanti aku disangkanya bohong lagi sama dia. Aku nggak mau udah begitu sama anak aku, bohong. Terus makanya kamu malah yang nggak dibolehin sama kamu. Ntar malah dia pikirannya malah yang enggak. Bunda kenapa sih dan Om Evan ya diduluin, aku dikalah-kalahin mulu tuh. Dia sering banget ngomong kayak gitu. Nggak mau. lihat aja aku kerja. Nggak mau anaknya, aku nggak mau anak aku berpikiran kayak gitu yang. Nggak mau. Ya kasih lihat aja orang aku kerja kok. Bukan buat main-main. Ya pasti dia bilang begitu kan, Om Evan kan nyampe veteran aku satu lagi. Pasti gitu. Kenapa belum ganti? Udah karat. Ganti lah. Ganti gimana? Ya beli ganti. Itunya senarnya gimana sih? Tega banget kamu. Pun bukannya tega ya, ini karena kebetulan ya. Barengan, kalau enggak juga kamu pakai itu juga nggak apa-apa. Kamu nggak masalah. Ini paketnya. Apa lagi yang datang? Itu sama apa? Itu apa? Apaan sih tahu? Apa? Itu kan kayak isi korek kayaknya. Beras apa? Oh Emang kamu beli ya? iya, Apalagi kamu beli? ini itu aja. Ini doang. 2. Kamu udah positif mau jalan? Berarti aku Ya, nggak usah tanya. aku nggak perpanjang ini. Aku tanya kamu, justru gimana menurut kamu? Nah kamu udah begitu berarti udah kamu oke ini lah itu mah. Nah aku bilang aku tetap ikut latihan, mau oke atau enggaknya besok keputusannya, aku bilang gitu. Ya, ngapain ikut latihan? Ya nggak apa-apa, udah janji. Ikut latihan apa? Ya latihan Latihan untuk apa? untuk rekaman. Intinya aku bantu isi gitarnya dulu. Kayak gitu loh, mau jadi apa Kamu enggak? pakai akustik begitu? Makanya band mereka. Ada band, ada akustiknya juga, namanya alat musik yang macam-macam. Nah. Di gitar itu ada akustik, ada Loh ukulele. enggak kan kamu di sana apa? Yang dibutuhinnya? Di kontraknya Ya itu apa? dua-duanya harus pakai gitar akustik sama gitar elektrik. Ish. Harus bawa. Itu rutenya Drum kemana? juga begitu, drum akustik sama drum elektrik sekarang. Itu rutenya kemana? Ya, dia bilang sama, Sama apa? Eropa juga. Nggak tahu agent yang lain, banyak soalnya yang ke Eropa tuh, si Tino aja ke Eropa, bukan sama Bang Arci. Bagus lah. Tawaran. Jangan. Menurut kamu gimana? Ya udah kalau memang itu mau kamu. Lah aku nanya sama kamu, menurut kamu aku jalan apa enggak? Kamu maunya aku jalan apa enggak? Itu menjadi passionnya kamu, menjadi kebutuhan kamu di dunia kerjaan kamu, dan kamu merasa itu kamu perlu melakukan itu, dan kamu merasa kamu bisa apa ya, menjaga diri kamu, menjaga keluarga kamu dengan itu, ya jalanin aja. Terus? Hah? Terus apa? Maksudnya terus apa? Nggak apa-apa, kamu emang ngerelain aku buat pergi gitu. Lah, bukannya relain, toh kamu udah tahu jawaban aku ya. Rasanya udah tahu deh jawaban aku apa gitu tentang kamu pergi begitu. Jadi nggak perlu kamu tanyakan lagi ya gitu. Kamu Tapi nggak kalau nahan. kamu udah tahu jawaban aku ya untuk masalah pergi begitu, kamu udah tahu ya. Apa? Ngomongnya langsung aja to the point yang aku jalan apa enggak, udah gitu aja. Jangan ntar disalahin, aku jalan
salah, nggak jalan salah. Enggak. Jadi apa jawabannya? Ya kamu tahu jawabannya. Apa? Iya apa enggak? Aku jalan Aku apa tahu, enggak? kamu kan tahu. Aku nggak suka kamu pergi begitu. Aku nggak mau kamu pergi begitu. Karena 6 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang lama dan itu apa saja bisa terjadi. Aku nggak mau kayak begitu karena apa ya? Menurut aku sih kalau menurut agama yang aku tahu gitu, itu terlalu apa? Oh, masih ngebahas agama. Iya mas, iyalah yang aku patokannya itu dulu lah. Walaupun aneh gitu. Aneh. Ya terusin apa? Anehnya apa? Ya terusin aja dulu, terusin. Ya kalau menurut agama aku yang aku tahu sebaiknya pasangan itu suami istri. Gimana? Ya harus selalu bersama karena apa? Dengan long distance gitu itu godaan ujiannya semakin besar. Kita harus mengukur diri kita sendiri gitu maksudnya. Kembali lagi bahwa sanggupkah kita berjauhan, bisa nggak kita menjaga kesetiaan gitu. Kalau memang itu lebih banyak mudaratnya, ya tidak usah. Menurut kamu? Ya kalau aku sudah tidak mau, artinya aku menilai bahwa lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Karena kalau dihitung-hitung, kamu berapa sih penghasilannya berapa sih? Soalnya Ya 20 sampai 30 lah katakanlah. itu kotor ya. Kamu nggak jajan, nggak apa segala macam. Jangan bilang penghasilan segitu pengeluaran dikit. Di sana Tapi juga sama, ya aku juga butuh besar. peningkatan. Ya kamu tahu hidup sendiri lah. lah, kamu lihat Iki dah, bisa jauh-jauh. Lihat Iki dah. Lihat Iki 6 bulan kemarin apa yang dihasilkan sama dia? Karena dia kan bayar Apa? rumah, bayar apalah, Nah, banyak utangnya. Rumahnya juga emang udah langsung lunas enggak? Motornya juga dia beliin satu, yang satunya dijual, sama aja. Setidaknya dia sudah terpenuhi lah, beban utangnya sudah lunas. Ya. Emang kamu punya utang apa? Banyak kan ya, Banyak apa? tahu sendiri. Apa? Yang aku tahu Ya, cuma PKB. Kauni doang, itu juga Kauni yang Kauni bukan kamu. Kauni minjemkan kamu. dibayar betul. Udahlah, intinya gitu deh, intinya gitu aja. Aku nggak tahu, aku udah kasih tau ke dia. Intinya begitu aja. Kamu tahu, kamu udah tahu jawaban aku. Tapi kalau tetap kamu mau pergi ya udah. Ya apa silahkan aja. Aku juga nggak mau. Jangan gara-gara aku nanti suatu saat nanti terjadi apa-apa. Ini gara-gara lu, aku nggak mau. Terus kalau aku apalagi yang nggak terjadi jalan, sama seperti Ijah gitu-gitu di nggak gini. Nggak mau. Kalau gitu. aku nggak jalan, tapi aku ngilangin kesempatan aku untuk dapat peluang gitu, dapat gaji yang lumayan besar gitu, pengalaman yang bagus itu Makanya, karir yang bagus. itu makanya aku bilang yang bisa menilai itu kamu, istilahnya kamu yang lebih tahu gitu apa manfaatnya. Banyak manfaatnya kan lebih banyak mudaratnya. Tapi kalau kamu bisa apa ya, meyakinkan diri kamu dan orang-orang yang kamu tinggali di sini bahwa everything is okay gitu loh, nothing happen gitu, fine. Ya aku bisa lah di kapal mah, emang mau ngapain di kapal? Hah? Aduh, aku punya om ya, dulu juga kerjanya di kapal. Di siapa? Di jabatan kan? Udah otomatis punya duit. Dia kan nyanyi juga, dia vokalis. Jadi vokalis. Bisa. Aku bukan vokalis. Aku orang Asia yang tubuhnya kecil, rata-rata kan orang sana bule di kapal. Soalnya juga tamunya bukan hanya sekedar orang bule, namanya orang kapal pesiar, tamunya bermacam-macam, berbagai macam orang, bermacam negara. Jadi ya Iki aja bisa, terus si gitarisnya bisa. Kenapa aku nggak bisa? Si Jesse bisa. Kalau ibaratnya nahan hasrat mah, itu kan yang kamu khawatirin. Kayak gitu loh. Dan apa sih yang di kapal, mereka tamu atau gimana? Nggak mungkin aku main hati, misalkan separah-parahnya gitu aku melakukan hal-hal yang tidak terpuji lah ibaratnya,
Apa iya aku bakal kebawa main hati gitu terus ikut ke negaranya mereka gitu? Ya enggak juga lah. Ngapain aku ngorbanin keluarga aku di sini? Nyari duit buat keluarga, kenapa harus ngorbanin keluarga? Kayak gitu loh. Ya udah, kalau memang kamu bisa meyakinkan itu, bisa meluruskan niat kamu, meyakinkan hati kamu dan keluarga kamu, silakan aja. Tapi kamunya ini, Loh, kenapa nggak usah? kamu bilang kan nggak bisa, takutnya nggak bisa nahan, ya kan? Nggak bisa nahan hasrat gitu. Siapa? Kamu kan bilang tadi sendiri. Itu buat kamu, bukan buat aku. Loh, kalau aku mah ya kan kamu bilang kalau cuma aku seandainya ngomong juga, kita long distance itu ya kayak begitulah resikonya gitu. Apalagi harus nunggu 6 bulan, kamu bilang itu. Kenapa kamu nggak bisa nunggu 6 bulan? Padahal contohnya Iki tuh, istrinya juga bisa nunggu kok. kamu kan istri kamu Kayak yang gitu. bisa nunggu. Loh, terus kamu nggak bisa nunggu? Bukan nggak bisa nunggu. Terus? Buat apa aku menunggu segitu lama, tapi aku sudah tahu hasilnya. Tahu hasilnya gimana? Endingnya kayak apa, buat apa? Aku sih Apa sih endingnya yang kamu maksud? ini seperti kamu bilang, aku tidak mau. Nggak menjamin berarti. Dan aku tidak mau. Dan aku tidak mau hidup dengan orang. Aku tidak mau orang yang Ya emangnya terjadi begitu aja. aku ini sekarang sedang menjalani takdir itu. Karena kalau aku melawan takdir, aku membersihkan. Mungkin inilah caranya Allah Menjauhkan kita. Tapi berarti kamu nggak mau ngejauh dari aku. Kok kamu bilang ini cara kita untuk menjauhkan kita, sedangkan kamu aja nggak mau sebenarnya aku pergi. Terus kalau aku nggak pergi, ya bagus. terus apa yang akan kita lakukan? Dia nggak mau disalahkan. Ya oke, nggak apa-apa lah. Katakanlah harus ada pergerakan juga lah dari kita yang Gimana kita aku tuh udah capek begini, maksudnya sekarang nggak punya penghasilan yang sekarang aku jelas gitu loh. Ya makanya harus jelas lah ya, harus jelas, harus terbuka kayak gitu loh. Ya iyalah, harus begitu. Dan aku seperti kamu bilang, Maksud kamu buat Anis apa? Untuk Anis apa maksudnya? kamu salah kamu itu sudah kamu. Hah? Ya emang sistemnya gimana? Kan kita juga belum bahas mengenai sistemnya ntar ke depan. Walaupun Kayak gitu. seperti apapun, aku tidak ingin dia ada di situ. Aku ingin fokus ke kamu. Ya udah sih. Cuman aku kan nggak tahu kamu. Loh, aku kan Kalau juga masih punya. ada dia di antara kita, khusus. Seandainya masih ada dia pun di antara kita untuk saat ini gitu. Ada kamu pun gitu di antara kita saat ini pun gitu. Sama-sama. Ya gimana? Kamu bilang kan ngejalanin takdir ya? Enggak sama-sama. Hah? Enggak sama-sama. Takdirnya gimana Enggak, kita? hidup itu kita yang tentukan. Gitu. Jadi Loh. aku yang menentukan aku menerima atau enggak kehidupan poligami ini. Ternyata aku menerima dulu, aku mencoba untuk menjalankannya. Ya. Tapi sebenarnya pada saat kemarin kalau aku nggak mau menerima pun nggak akan terjadi. Semua itu kembali lagi pada kita. Ya tapi kan semuanya karena takdir ya, bukan kita yang minta. Aku juga nggak minta. Jadi Allah juga ngasih tahu nih jebolin gini set kita bisa ngambil keputusan apa itu kalau misalnya selalu bicara kita. Allah gimana mengukur keimanan kita, mengukur kesabaran kita di sini.
besok ujian pasti ini menaikkan level. Ya tapi bukan berarti aku tuh nggak bisa ngasih duit ke Anis gitu, nggak bisa ngasih duit ke kamu, yang nggak bisa begitu lah ya. Anak-anak aku gimana? Aku akan fokus ke anak-anak kamu aja. Lah terus cara ngasihnya kemana? Bukan ke dia. Kalau bukan ngasih ke Anis, yang anak-anak aku kan masih dirawat sama Anis, gimana coba? Karena aku bilang, aku akan sejalan satu membantu di sana. Aku berhubungan sama membantu itu. Semua bukan anak-anak kamu. Aku serahkan ke dia. Terus tanggung jawab aku sebagai suami? Itu dia makanya gue bilang kan, kalau masih ada dia di antara kita, aku susah untuk percaya. Nah terus gimana dong kalau kayak gini? Ya udah. Kamu berarti menginginkan aku menceraikan dia? Iya. Atau gimana? Kamu pengen meninggalkan aku? Yang gimana? Pilihannya cuma itu. Iya, aku lebih baik ngalah sih. Terus kamu ninggalin aku? Kalau memang itu yang terbaik buat kamu. Hah? Buat kamu. Ya buat aku, buat kamu kan? Aku nggak meminta perpisahan. Aku cuma mau minta. Tapi kamu maunya begitu. Tapi aku nggak bisa minta. Karena aku punya hak untuk melakukan. Ya terus apa yang harus dilakukan berarti antara kita semua? Kan itu menjadi keputusan kamu. Aku kembalikan lagi ke kamu kan. Tapi kamu sudah tahu sikapku seperti apa. Seperti gini, maksudnya gimana? Tapi kan bagaimanapun ya tetap aja kita masih ngejalanin ini ya. Iya kan aku bilang, aku kan cuma ngejalanin ini. Nah terus? Ya, sampai di titik dimana aku sudah merasa sudah cukup lama. Aku udah gak sanggup lagi. Aku kan percaya. Tapi kalau misalnya Allah terus kasih aku kekuatan, nggak tahu. Wallahu a'lam. Terus sikap kamu ke aku gimana? Maksudnya? Ya sikap kamu ke akunya gimana? Ini salah sih. Kalau kamu lagi sama aku menganggap kamu suami aku. Terus? Tapi pada saat kamu tidak bersama, tidak menganggap kamu suami aku. Loh kok begitu? Mana ada hukumnya di agama? Sekarang kalau aku menganggap kamu suami aku, maka kamu nggak ada. Apa yang mau aku layani? Loh emang begitu hukumnya di agama? Bukan itu ibarat. Justru ibaratnya kamu bisa berbuat seenak-enaknya kamu gitu. Ibaratnya gitu loh. Ibaratnya begitu. Kamu pergi kemana aja aku nggak tahu. Tiba-tiba kamu kesini juga aku nggak tahu. Tidak seperti itu maksudnya. Buktinya kamu kesini aja nggak ngomong sama aku. Karena kamu juga nggak ngomong. Loh aku buat apa ngomong? Nah, aku laki. Gak bisa gitu. Dan tujuan aku mau kemana pun sebenarnya itu urusannya aku. Yang penting tidak berbuat yang tidak baik. Kayak gitu. Karena kita tahu. Ya berarti kan nggak ada rasa percaya. Sama lah sama kamu. Hah? Lah beda. Perempuan tuh malah laki beda ya. Istri sama suami tuh beda. Kayak gitu. Nggak bisa gitu kalau masalahnya tidak. Masalah tanggung jawab dan kewajiban mungkin berbeda. Tapi kalau masalahnya ini adalah menyangkut bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita, menghormati pasangan kita, menghargai pasangan kita, menjaga perasaan pasangan kita. Oke, tapi tidak ada hubungan kalau dengan syariat. Suaminya punya urusan, suaminya pengen mengecek sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu yang istri tidak boleh tahu, ayo, gimana? Ya, tujuan aku misalkan, aku ngecek kamu, ngecek tempat ini kayak gimana, aku khawatir kayak gitu, misalkan begitu, maka aku nggak akan kasih tahu siapapun aku mana, tapi aku sini sebenarnya kayak gitu. Dan aku sekarang ngambil baju kemarin buat kostum hari ini. Udah, selebihnya aku pulang. Gak ada lagi. Dari sini aku pulang langsung. Karena handphone aku kan bisa diretas.
kayak gitu, biasa diretas. Jadi aku tahu kalau misalnya aku hidupin HP aku, ketahuan dong gerak-gerik aku kemana, dan aku nggak bisa ngasih ibaratnya surprise lah, ibaratnya aku nggak bisa mergokin lah atau apalah kalau emang terjadi sesuatu yang enggak gitu di sini. Kayak gitu. Oh gitu, aku. Apapun, bukan kamu doang, Enggak, udah. siapapun yang ada di sini gitu. Ngapain? Ada hubungannya apa di sini selain kita berdua? Ya gini aja ya. Kita ada trust. Sumpah apapun. Biar naik darah pun. Kamu nggak harus percaya. Nggak apa-apa. Aku nggak percaya. Gimana ya? Nanti suatu saat kamu ketemu dan itu bukan Sekarang aku, dan itu bukan aku kamu dihack udah juga terlambat. ya kan. Terlambat untuk menyadari itu, terlambat untuk minta maaf kepada Aku dihack. akunya udah terlanjur pergi dari kamu. Sekarang yang ngehack juga ngapain kayak gitu kan? Apa sih ngehack aku tuh buat apa gitu tuh orang ibaratnya? Ngapain tuh orang ngehack sama aku? kamu udah sama aku memiliki kamu. Kamu nge-hack, terus kemana-mana. Aku tahu kamu kemana, aku tahu kamu pergi kemana. Kita saling hubungan, aku pun sering ikut kamu. Ya aku tuh punya bad feeling ya. Untuk apa aku hack? Seharusnya aku hack pada saat kita berpisah. Ya mungkin karena itu saat itu ya feeling aku, kamu tuh belum gimana, kamu masih baik-baik saja gitu, beda dengan sekarang. Perubahan aku Banyak banget yang perubahan yang aku lihat di sedikit kamu. aja aku perubahan aku tuh yang sedikit karena Sedikit aku merasa tuh sekarang memang lagi trust issue dan itu menurut aku itu merupakan cara aku untuk membentengi diri aku. Terus kalau aku terlalu percaya sama kamu, aku kayak seperti dulu aku terus jadinya aku ke kamu ya berarti ya aku kan sedikit lagi terjadi sama yang kamu. nggak ada kepercayaan berarti kan siapa? Kamu kan, bukan aku. Sedangkan aku mempercayakan semuanya kamu kan. Handphone aku percaya aja sama kamu, aku lepasin, aku kasih handphone aku ke kamu, nggak pakai dikunci-kunci. Enggak, aku Itu berawal dari situ yang kita aku yang enggak apa-apa. kamu tiba-tiba nggak bisa aku pakai handphonenya dikunci dan nggak mau ngasih nomor, nggak mau ngasih kuncinya sama sekali. Itu yang bikin aku curiga kalau kamu tuh ada something gitu loh sama someone awalnya. Nggak apa-apa lu, terserah kamu mau bicara apa, pikiran kamu mau apa, aku nggak bisa kontrol, terserah kamu aja. Ya, Kamu udah mulai ngusir-ngusir aku lah, apalah. Itu karena aku udah bilang ya, itu merupakan ketahanan diri aku, karena dulu aku tuh bego percaya sama kamu. Nah, terus kalau emang udah nggak percaya ngapain kayak gitu loh? Ya udah apa? Emang itu maunya kamu kan? Emang kelihatan maunya kamu tuh gitu, ngilangin aku, ngignore aku, karena kamu udah nemuin orang yang lebih mungkin dari aku. Nggak tahu ya, kita baik-baik aja, kamu tiba-tiba bikin status patah hati kok. Kamu udah nggak usah balik-balik, udah dibuktikan saja. Ini pada saat itu Aku nggak mau ikut kayak begituan ya, tapi aku yakin. Aku juga nggak mau. Nanti kita buktikan aja. Nanti waktu yang akan membuktikan, semua itu akan dibuktikan oleh waktu. Tapi aku bilang pada kamu bahwa pada saat nanti kamu sudah sadar, kamu sudah tahu kebenaran itu bukan aku. Baik, kadang-kadang aja kamu ngelakuin apapun jelas, tapi kamu nggak mau jujur ya. Bingung aku juga jadinya kadang-kadang. Apa aku harus jujur apa yang harus aku jujurin? Kalau tidak ada apa-apa, aneh itu. Apa sih harus aku akuin? Kalau memang nggak ada apa-apa gitu loh. Yang ngehack, kamu buang. iya kamu ibaratnya ngehack kayak gini. Ya. Bukan kamu ya kan ibaratnya. Tapi kalau menurut teman-teman aku tuh begitu, orang terdekat kita, siapa yang bisa ngakses handphone lu? Buktikan Kayak gitu. Siapa yang punya akses penuh handphone lu? Buktikan saja. Buktikan saja. Udah aku nggak mau berdebat soal itu. Terserah kamu yang ada di pikiran kamu tentang aku nggak peduli lagi dah. Bahkan sekarang aku dibilang ngehack siapapun gitu. Kamu bilang
Kenapa bisa gitu sih yang justru kamu nuduh aku yang ngehack ini mah itu. Justru aku yang jadi korban ini. Kan aku bilang udahlah, kita nggak usah nyari siapa yang jadi korban, nggak usah. Udah, kita betulin diri kita. Kamu bisa aja ibaratnya Kita betulin diri kita sendiri. mereka ya apapun gitu. Terserah. Bukan aku yang begitu gitu, tapi jadi aku gitu Ya udah kesannya. buktiin aja deh. Sekarang Ya buktiin Allah. aja, bawa handphone kamu tuh, jangan kata teman kamu, datengin orang yang ahli, cek handphone kamu, udah gitu aja. Gue bilang kalau terbukti itu aku kasih duit kamu 10 juta. Ya zaman sekarang mah Serius? nggak akan pakai Jangan nama, dibuka, nggak jangan pakai nama asli yang nggak akan Ya, pakai alamat apapun IP pasti, asli, kalau memang itu aku, pasti Nggak akan pakai alamat IP atau akan apalah tertuju ke aku. alamat email, nggak mungkin yang Kalau asli. memang itu aku, itu akan tertuju ke aku, bagaimanapun caranya. Terus kamu bilang itu aku yang ngehack kemarin tadi, yang kamu kasih lihat gambarnya itu. Bukan, aku tanya ke kamu, ini handphone aku pun lagi dihack tuh, ada pemberitahuan dari Apple. Terus kamu pikir ini aku juga yang ngerjain? Aku sendiri, ke akun aku sendiri, ke diri aku sendiri, gitu. Kamu percaya itu? Kalau kamu percaya itu, aku bilang otak kamu udah rusak. Sekarang nggak ada yang nggak mungkin kan kalau kita punya banyak akun. Makanya aku selalu bilang sama kamu, udah yang hilangin tuh akun-akun fake-nya. Udah sih Itu nggak akun yang ada. bener-bener aja gitu. Itu nggak Kamu ada. masih aja bikin akun fake. Udah Nggak ada ketahuan akun fake. berapa kali kamu sama aku Nggak ada, itu bukan punya akun fake. Aku semua. Tapi kenapa kamu Cuman- umpetin cuman dari buat- aku gitu? Nggak pernah kamu kasih tahu itu akun. Kalau nggak ketahuan gitu. Nah, Ita Nugraha, kamu tahu dia itu. Selain itu yang kamu nyaru-nyaru jadi apalah. Dan nyaru dari apa? Enggak, cuma si Ira doang itu. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa masuk di aku. Ones Lupa. lah, Ira lah. Ones itu aku kan udah cerita sama kamu. Rumah apalah. Rumah. Iya kamu kemarin ada gambar cewek tuh. Nggak ada. Rumah apaan? Nggak ada rumah apaan. Ih, parah. Nggak ada, cuma itu doang. Ira sama Akbar, udah itu doang. Itu pun Akbar itu pakai punya dia. Aku cuma minjem. Punya dia kenapa begitu aku tahu dia langsung kunci? Nggak tanya orangnya. Tanya orang. Jangan Aneh tanya banget. aku, jangan tanya aku dong. Kamu aneh. Tanya kan bisa hubungan tuh, bisa DM dia. Tanya siapa yang jawab. Aku di sini nih Bu, sama kamu. Iya nggak bakalan kamu yang megang. Aku bilang kamu tuh ada yang support bisa aja gitu loh. Aku pun ada yang support bisa aja. Kayak gitu loh. Kita nggak tahu ya Ya kalau udah. main Ya udah, sosmed terserah kayak kamu. gini tuh. Udah, aku udah Intinya mau. tujuannya tuh buat apa sih yang kita yang Ya tenang-tenang kan aja sekarang aku gitu. balikin lagi ke kamu. Kayak gitu loh. Buat apa aku ngelakuin itu? Sedangkan kamu udah sama aku. Ya, Kita kan pergi kamu sama pengen bareng-bareng. ngurek-ngurek gitu. Ngurek apa? Aku tahu kamu kemana. Kejelekan aku, Ribut apa? Aku udah aib tahu. aku. Udah tahu aku aja. Ya emang makanya kalau udah tahu terus kenapa? Kenapa Kayak makanya? gitu loh. Makanya itu menjadi pertanyaan, kenapa kamu curiganya ke aku gitu loh. Kayak Sedangkan gitu aku udah tahu semuanya. Kan aneh. Dan akhirnya aku ke bawah-bawah juga, handphone aku dihack juga. Buat kamu ibaratnya buat kamu jadiin bahan gitu buat Pernah nggak sampai sekarang deh, inginin aku gitu. pernah nggak bahkan dari dulu kamu tinggalin Bahkan aku turun ya, Aku tuh nggak Aku pernah tinggalin kamu bohong terus yang ya. walaupun aku begitu, iya aku download WeChat, aku download Tinder, apapun aku ngomong kok. Telegram aku iya jujur, iya aku gitu, kayak gitu. Ya, tapi bukan berarti pengakuan kamu, kejujuran kamu itu membenarkan tindakan kamu, nggak bisa gitu juga. Aku rasa ya semua laki-laki pun rata-rata begitu. Nggak semua. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang di luar itu gitu. Ya iya kan, kamu berpikirnya selalu Ya, begitu. iya, kalau setan lagi mengganggu kamu. Sekarang aku pun bisa ngomong gitu, mana aku tahu. Ya kan, siapa lagi? Mana aku tahu, siapa lagi? Gitu, ya kan? Begitu terus, nggak ada habisnya. Betul, nggak ada bisa makanya. Kalau Jadi, kita nggak ngapain hilangkan memulai? antraks kita, Ngapain? makanya aku bilang, Ngapain untuk memulai yang menghilangkan seharusnya antras nggak usah ini. diurusin gitu ya? Makanya aku bilang untuk menghilangkan antras ini, buktikan dulu sama-sama kita, Wah, biar kelihatan siapa yang bohong, siapa yang benar. habisin waktu. Nggak akan habisin waktu, sehari aja cukup. Nggak. Luangin waktu kamu satu hari. Sangat menyita hati Lah. aku, pikiran aku. Satu hari saja, tapi untuk Bener-bener, kedepannya ya kita enak. Allah. Gimana? Satu hari kita habisin waktu, tapi kedepannya kita enak. Ayo. Cara ngebuktiinnya gimana? Lah. Kan kamu bilang coba buktiin.
Kamu aja udah nantang di situ, berarti kan nggak bisa dibuktiin. Emang iya, karena alamat IP itu bisa dipalsukan ya. Siapa nih? Alamat Pak Dika IP itu bisa dipalsukan. Aku tanya Pak Dika nih. Ya. Ya. Tuh, kamu aja udah nge-save nomor Pak Dika. Udah, aku udah komunikasi Nggak sama dia. ngomong sama aku. Aku udah komunikasi sama kayak dia. gitu ya kan. Aku udah komunikasi sama dia. Kenapa sih nggak pernah nurut yang? Enggak. Aku bilang jangan komunikasi. Aku pengen nyari kebenaran. Hah? Aku mau nyari kebenaran. Sebenarnya maksud kamu apa? Aku mau nyari kebenaran. Nih kamu Aku udah bilang dia polisi. Aku mau nyari kebenaran. Bodoh amat, gue mau ditangkap mau enggak, tapi gue mau kebenaran. Gue nggak suka difitnah-fitnah gini. Hah? Nggak suka aku. Kamu bilang jangan. Karena yang fitnah aku sendiri. Karena yang fitnah aku adalah suami aku. Kamu tuh orang terdekat aku. Kalau aku difitnah sama orang, sama orang lain, ya, dengerin. Aneh kamu. Bodoh. Dia gini aku bilang, aku udah siap nih. Aku nggak rela, aku nggak terima. Karena yang memfitnah aku, suami aku sendiri, orang yang paling terdekat sama aku. Kalau orang lain yang memfitnah, bodoh kan amat. Aku nggak mitnah ya. Aku udah biasa difitnah begitu. Aku nggak mitnah. Enggak, itu udah fitnah jelas. Kan kalau kamu bilang mana aku tahu, aku juga bisa mana aku tahu kalau punya kecurigaan ya. Itu udah jelas kamu udah ngarah ke aku dah. Terus kamu bilang juga sama aku, mana aku tahu. Semua orang pun bisa ya. Apa? Tapi kalau ini kan kamu udah jelas kamu ngarahnya ke aku, udah. Iya. Aku mau buktiin ke kamu. Terus mana aku tahu? Nah, nanti kan kebukti siapa, di mana alamatnya, mulainya ini. Di mana aku tahu? Di mana komputernya ini? Terus mana aku tahu komputernya itu berada di mana? Di rumah siapa? Data aku siapa yang masukin itu mana aku tahu? Sekarang gitu aja, itu ketahuan. Kayak gitu loh. Itu siapa yang hack kamu? Dia ketahuan di mana posisinya, komputernya ada di mana, alamatnya ada di mana, itu ketahuan. Sama aja tuh kayak artis tuh, ya ada yang hate speech gitu. Diketahuan tuh walaupun sampai di Medan, di Aceh ketahuan. Gitu loh. Ya. Ini juga pasti ketahuan. Gitu. Nah kita buktiin aja ntar siapa nih, di rumah siapa, teman siapa, kerabatnya siapa. Ya. Aku mau tahu itu soalnya. Karena bukannya apa-apa kamu ya. Cari lah. Aku udah terbiasa di fitnah. Iya udah kamu udah cari terbiasa. Ya. Cuman aku kalau difitnah sama kamu tuh rasanya tuh. Aku nggak fitnah ya. Kayak apa ya? Aku nggak fitnah. Kita semua bisa aja berkata mana aku tahu seperti kamu bilang tadi. Kamu udah jelas kok itu di WA kamu. Jelas di WA kamu tadi kamu apa? ngomong gitu. Ngomong apa? Hah? Aku ngomong apa tadi? Baca sendiri. Aku tuh udah nggak mau ikutan kayak begini sebenarnya. Bikin stres gitu. Nggak penting banget ya Allah. Enggak, itu penting buat aku karena yang fitnah aku suami aku. Loh, pentingnya di mana? Penting lah. Pentingnya apa? Dia bahwa apa pikiran kamu jelek tentang aku. Aku akan buktikan kamu bahwa aku nggak pernah apa yang kamu sampaikan. Entah itu ketemuan sama cowok lah, nyari-nyari tahu tentang dia lah. Dan gue cerai, aku nggak selesai semua itu. Tapi cerai udah, apa? Sampai situ udah selesai. Aku akan buktikan semua apa yang kamu tuduhkan ke aku. Tadi kamu bilang cerai apa? Cerai sih. Aku akan buktikan ke kamu semua yang kamu tuduhkan ke aku. Entah itu lagi nyari-nyari telepon kek, berusaha untuk menghubungi, ketemuan, apa yang kamu sangkakan itu semua ke aku. Aku bilang nanti aku akan pokoknya kalau sampai ketahuan kamu siapa laki-laki yang berhubungan sama kamu, dia punya pasangan, aku juga akan nyelingkuhin pasangannya. Makanya tiba-tiba kamu marah, berarti kamu pengen nama Nurul. Emang kamu lah, siapa nyebut namanya? Nggak nyebut namanya, kamu sendiri ceplosan. Gimana coba? Ya Allah. Aku bilang bukan nuduh kamu yang ngehack, tapi kamu bilang aku nuduh kamu ngehack. Aku ngerti maksud perkataan kamu. Dan kamu pengen ngebuktiin ya, mau gue buktiin. Ya. Emang aku nuduh enggak kok. Pokoknya apa gitu. Yang kamu sampaikan ke aku itu? Loh, aku nggak nuduh. Aku nggak nuduh. Apaan sih udah? Udah nggak nuduh orang, kamu bilang. Terus kamu bilang aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku bilang aku nggak ngelakuin apa-apa. Walaupun aku download aplikasi, tapi kamu bilang mana aku tahu. Loh, aku juga bisa ngomong gitu kalau cuman mana aku tahu, gitu loh. Gimana kamu buktiin katamu? Apa yang kamu sangkakan ke aku? Kamu buktiin katamu. Ya, aku juga nggak 100% percaya jadinya kalau emang itu bisa ngehack apa akun aku, bisa jadi siapapun gitu. Kan aneh. Kenapa bisa begitu?
Sedangkan aku yang jadi korbannya, tapi aku yang dituduh jadi pelakunya gitu loh. Aneh gitu loh. Sebegitunya gitu loh yang. Ya sama aja sama aku. Aneh juga kamu, ngapain aku nge-hack? Pengen tahu tentang kamu, karena kamu di sini sama aku. Aku udah punya kamu udah punya aku deh. Aku tahu kamu kemana pergi, kamu tahu kemana kerja, aku tahu. Aku tahu gitu. Buat apa aku nge-hack? Untuk Kan, apa? ya kamu tahu Terus kalau aku mau minta handphone saat kamu sama aku sekarang. saat aku Tapi minta kan saat aku dulu nggak sama kamu nggak tahu. kenapa nggak dari dua Kayak pekerjaan gitu. itu? Ya mungkin kamu baru tahu sekarang, atau kamu dikasih masukan sama seseorang, Kan aku bilang, dikasih saran sama aku seseorang. kenal Pak Dika ini waktu aku lagi ngedaftarin blokir BPKB motor kamu. Itu loh, maksudnya kalau aku mau kan dari dulu dong. Ya motifnya sih dua ya, kalau aku perhatiin nih, kalau dari sifat kamu nih ya, dua motifnya. Satu, kamu nggak rela poligami, sedangkan aku nggak bisa memutuskan, aku nggak bisa milih kamu atau dia, karena menurut kamu gampang emang milih kayak begitu. Nggak bisa ya. Ini kan hipotesa aku yang ya, kalau itu emang seandainya kamu yang melakukan gitu loh. Dua, kamu sudah punya seseorang selain aku yang, sehingga kamu bagaimanapun caranya kamu akan mengignore aku dengan cara apapun gitu loh, tanpa rasa bersalah kayak gitu. Dengan cara apapun kamu harus ignore aku gitu ya, karena dulu nggak ada kamu pikiran kayak gitu, karena dulu nggak terjadi tuh poligami gitu loh. Kalau aku boleh berhipotesa gitu ya. Kalau aku berpikiran kayak gitu, untuk apa aku terima? Aku perjalanan pergi aja kemarin. Kalau emang enggak. Ya cuman aku udah bilang aku nggak akan mau ninggalin kamu ya. Aku nggak mau ninggalin Anis juga tanpa sebab gitu loh. Kalau Anis tidak ingin menulis apa-apa ke kamu, dia menerima, ya monggo sih. Karena anak-anak masih kecil yang, aku juga jaga mentalnya anak-anak yang. Tapi kan kamu tahu kalau masalah sayang itu, aku sayang sama kamu, lebih sayang sama kamu yang. Kamu tahu sendiri kayak gimana perlakuan aku sama perlakuan aku kamu sama dia. Kamu tuh bisa tahu sebenarnya kamu tuh. Cuma kamu nggak pernah ngerasa puas. Bukan ngerasa puas. Kayak gitu loh. Bukan. Heran. Bukan ngerasa puas. Gimana gitu mentalnya anak-anak aku yang tuh pikir itu doang sih aku pikirin ya. Aku nggak mau nyaranin apa-apa. Itu aja kalau kamu mau tahu. Cuma aku nyaranin apapun cuma aku saranin gini. Ya udah, kamu jalanin aja apa yang dengan kamu saja gitu. Artinya kamu udah pasrah sebenarnya. Ya pasrah jujur. Terus untuk apa masih menunggu kayak begini? Kalau emang kamu udah muak gitu sama aku, kamu udah nggak tahan lagi. Sama kamu enggak. Hah? Aku nggak muak, aku nggak. Tapi kan kamu juga nggak bisa meminta apa yang kamu inginkan saat ini. Iya. Makanya aku udah sadar diri sendiri, aku yang sadar. Ya tapi kalau perlakuan kita kayak begini, perlakuan kamu kayak begini terhadap kita gitu, gimana ya? Perlakuannya? Ya kamu seolah-olah tuh kayak udah nggak ada passionnya gitu, nggak ada gairahnya sama aku gitu. Udah kayak gimana gitu, nggak nganggap aku suami kamu gitu ya. Aku nggak nganggap suami aku yang ada cowok yang deketin aku dimanapun. Aku kan respon ke dia. Kalau aku nggak ngargain kamu, aku udah cerita nih kemana-mana nih menurut tentang kejelekan kamu. Emang menurut kamu nggak cerita kemana-mana? Siapa yang aku cerita? Kamu ngerasa nggak? Enggak. Paling dia bertanya, nggak lagi ngerasa banyak kan? Misalkan, aku bilang enggak, lagi kerja. Terus kamu nggak cerita gitu? Lagi ribut kali. Apa? Gimana tentang aku atau tentang gimana? Nggak cerita menurut kamu? Ya. Jelekan kamu ya? Iya, apapun. Sampai sedetail itu. Apapun. Enggak. Apapun yang berhubungan sama lagi ribut pasangan kita atau gimana? Kapan? Entah kapanpun kamu nggak pernah ngerasa. Udah, paham deh aku.
sampai sedetail itu ya maksudnya. Tapi kalau Bukan dibilang masalah detail kalau atau nggak dibilang, detail. ya iya dong kalau dia tanya, Enggak. kalau lu nggak sama Bang Evan, enggak, gue udah bisa sama Intinya dia. tahu. Gitu. Intinya Itu. tahu. Nah iya, aku bicara cuma sampai situ doang. Kamu tuh ibaratnya sama aja, udah buka aib aku, sedangkan aku nggak boleh cerita sama siapa-siapa. Loh kan ditanya waktu kita pisah 5 bulan. Loh Bang Evan mana? Bukan masalah 5 bulan. Dan sekarang ini. Yang sekarang ini, aku cerita ke orang, nggak ada. Nggak ada. Orang yang aku nggak mau kayak kamu, sumpah demi, aduh nggak guna kayak gitu. Nggak mau aku. Siapa yang permainan kayak gitu. Siapa yang diceritain? Ya udah, nggak apa-apa. Bukan, kamu selalu kayak gitu. Kamu selalu kayak gitu, kamu nggak bisa nyebut siapa orangnya. Karena nggak ada yang diceritain. Nanti bisa ngerusak hubungan aku sama dia ya. Lah, tuh kan. Temenan aku. Jadi kamu lebih percaya dia daripada aku. Nah, aduh, ini nih yang salah. Ya, kamu tunjuk orangnya. Kalau memang benar aku, siapa tahu aku lupa. Aku akan mengakui itu. Tapi kalau enggak, yuk kita bertiga duduk. Itu dong. Baru namanya gentle. Ya. Ya. Siapa? Siapa yang aku ceritain? Siapa? Kamu tahu lah orang yang berteman sama aku juga. Siapa? Iya, ya iya lah, rata-rata semua juga yang di sini. Pasti teman kamu, bukan teman aku. Teman aku di sana. Siapa? Ayo. Kamu bisa menebak kok. Ya. Aku nggak bisa menebak karena nggak ada yang aku ceritain. Sekarang jaminannya hubungan aku sama dia bakal rusak kan kalau aku ngomong gitu loh. Kalau memang itu aku yang mau ngomong, aku akan akuin. Tapi kalau tidak, Tapi bagaimana? kamu nggak ngerasa katanya. Ya udah kalau kamu nggak ngerasa. Lah, tapi kan kamu berpikirannya begitu. Kita clearin aja. Aku nggak akan karena gini ya. Kalau misalkan aku memang mengakukan itu, mungkin aku lupa, aku bilang, aku akan mengaku itu. Gitu. Ya, kamu ingat dulu. Kamu ceritain aib aku nggak sama orang. Ingat dulu. Kamu ceritain aib aku nggak sama orang. Kamu ngomong begitu, jangan ceritain masalah kita sama orang. Tentang bahkan apa ke dulu? orang tua pun gitu. Tentang apa dulu? Kalau kita punya masalah, Tentang yang apa kecil dulu? kayak mau gede kayak. Tentang apa dulu? Apalagi tentang aib gitu, aib pasangan kita gitu loh. Sekarang kalau kamu cerita sama orang, gimana aku nggak cerita sama orang juga gitu loh. Kamu boleh cerita sama siapapun, sedangkan aku disuruh mendem gitu di hati aku sendiri. Siapa yang aku ceritain? Ceritain sama siapapun. Bikin aku tekanan batin itu, mental hancur. Ada juga kamu yang begitu. Aku mana pernah cerita-cerita. Udah bilang yang dari dulu nggak pernah aku itu cerita-cerita. fisik doang, tapi mental juga bisa jadi kekerasan mental. Enggak, aku nggak pernah cerita sama orang sampai sedetail itu, nggak pernah. Walaupun gak detail, tapi kamu udah cerita. Kamu inget enggak? Kamu cerita sama orang. Udah kalau kamu ngerasa. Enggak, aku nggak ngerasa. Ya udah. Itu siapa? Ya udah kalau nggak ngerasa. Lah, kan kamu bilang ada yang ngomong, siapa? Bukan ada yang ngomong. Aku nanya, kamu ngerasa nggak? Kalau kamu bilang tadi cerita, kamu jamin nggak kalau aku nggak akan merusak hubungan aku sama dia. Berarti kan ada sesuatu. Ya udah, berarti kalau aku ngomong begini, berarti kan aku menjaga. Yaudah. Menjaga kita semua. Lah, enggak dong, kamu nggak menjaga kita, hubungan kita. Loh? Kamu menjaga hubungan pertemanan. Kalau kamu menjaga hubungan kita, kamu nggak ceritain aib aku ke orang lain. Aku nggak merasa nyeritain. Aku nggak merasa. Kamu ingetin nggak aku. Nyeritain aib. Ingetin aku, loh kan? Kamu inget dulu. Kamu inget dulu. Tadi aku udah inget ya. Hah? Kamu nggak ngerasa? Nggak ngerasa, lupa. Coba kamu inget lagi. Udah, aku udah inget. Kan tahu orang yang dekat sama aku siapa. Kayak gitu loh. Dan kamu cerita apa enggak gitu loh. Sama-sama kamu siapa sih? Rian. Siapa yang deket sama kamu? Pangeran, Indra, Max. Siapa yang deket sama kamu? Ya ada hubungannya sama mereka lah. Bang Ireng ya, misalkan Bang Ireng ya istrinya, BP istrinya, MX istrinya, Indra istrinya. Ada hubungannya lah tetap. Siapa? Berarti dia ngada-ngada. Gitu. Siapa? Makanya, apa yang tahu aku siapa? Dia cerita apa? Orangnya siapa? Dia cerita apa? Kalau memang itu aku lakuin. Tapi kalau enggak, kita duduk bertiga. Siapa? Tuh kan?
kan? Ya udah deh jangan ya Allah ya udah. Kamu ngarang itu kamu ngarang. Aku tuh kadang-kadang Kamu tuh suka, nyari gara-gara aja terus. suka apa ya? Nggak ditanya salah, ditanya tapi malah bikin Kamu juga sering begitu aib, ya. Kita ini gitu. manusia biasa ya, suka hilang. Makanya coba ingetin aku nih nggak inget nih, aku nggak merasa, aku nggak inget. Coba ingetin aku aja, gitu loh. belum lama padahal yang Ish. baru nggak ada sehari kali. Wah. Gigi. Kamu ngerasa tau nggak? Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Ini gigitnya ada masih ada catnya. Ya kan bukan lewat chat aja, entah kamu ngobrol atau apa. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngobrol sama Gigi. Telepon nggak pernah. Baca tuh, ada nih. Ada nih. Tuh, lengkap nih. Tadi aku baru chatan sama dia tuh malam jam 8. Baca nih, masih lengkap tuh. Tuh baca. Ada nggak aku ngomong? Sama dia cerita apa? Ya nggak panjang sih, tapi ya menurut aku kenapa harus diceritain sih ke orang apa? gitu. Ngomong apa? Aku cuma bilang, Kak lu nggak ikut? Nggak, gue lagi nggak baik-baik aja sama dia. Oh, lagi berantem lu ya? Baca deh. Baca deh, capek gue jelasin. Dia nggak nanya kenapa gitu, terus kamu nggak jawab. Dia nanya, emang ada apaan Kak? Gitu kan. Aku juga lupa nih ngomongnya apa. Tapi intinya aku nggak ada ngomong kayak gitu. Ini kamu baca deh, aduh ya Allah. Apa dia bilang? Kamu baca deh nih, tuh. Masih lengkap nih, aku catatan sama dia nih. Dan itu nggak panjang-panjang ya. Gi, lu ikut Indra nggak malam ini? Ikut Kak. Baru buka WA aku Kak. Ya kirain enggak. Kita hangout yuk. Aku nggak gitu, kita hangout. Hahaha, aku bilang gitu. Terus dia jawab, hahaha. Evan udah datang ya? Malam ini kostumnya apaan sih? Aku pikir tadi kita ikut Evan udah beli jajanan juga ada dia. Dia udah sampai tadi 7:30. 7:30 di rumah Kak. Jajan apa di sana enak. Jajan di Indomaret. Ya. Udah, nggak usah bercanda, udah. Ini makanya baca. Udah. Baca. Nggak ada aku ngomong begitu, nggak ada. Ngomong dia ngomongnya apa? Katanya dia sih dia cuma bilang aja, katanya lu ada hubungan sama perempuan, chatting sama perempuan. Ya Allah nih baca dah. Baca dah. Soalnya gue gimana banget ya. Baca tuh ada tuh. Nggak ada yang aku buang tuh. Baca tuh. Makanya aku bilang ya. Sama. Aduh, ini anak budaya. Gini kan, kenapa sih kamu masih kayak gitu? Masih apa? Percaya aja ya. Nggak tahu itu loh, makanya aku bilang aku mungkin orang terlalu bodoh aku bilang. Aku jujur deh. Ini Aku selalu berpikiran. orang nggak bakal Aku cerita. tuh selalu berpikiran positif sama orang tuh gimana? Positif nggak makin nyari kesalahan. Ibaratnya positif berpositif lah, lakukan hal yang positif dan melakukan progres yang baik, jangan yang nggak baik gitu loh, nggak ada habisnya. Gini aja kita nih apa gini terus nggak ada perubahan gitu, ada yang lebih baik jadinya. Tadinya aku bilang kalau kamu bilang dia tahu nggak ngomong gini dari sendiri ya masih berantem apa masih berantem kamu tahu dari mana itu kan kemarin kan suaminya sih sendiri cerita katanya lagi ribut sama kakak tuh Bukan lagi ribut. Dia siapa Dia bilang lagi ribut. Enggak, aku nggak bilang lagi dia bilang ribut. gitu lagi berantem ya? Biasa lah kayak gitu, biasa lah. Enggak, dia bilang berantem ya dia ngomong gitu Orang bisa menilai apa-apa. nah, makanya kan aku bilang Kenapa dia berpikir begitu? ya aku bilang makanya apa pernah aku masalin kamu tadi enggak Itu bukan aib ya. enggak lah Aku nggak ngomongin masalah aib. Kamu bilang aku ada hubungan sama perempuan nggak lain. ada Kamu nih chatting sama perempuan. Kamu nggak? Aku chatting sama perempuan. kamu juga lain. bilang kan nggak berantem tapi dia bilangnya berantem Aku bilang biasa lah kayak gitu. iya tapi dia bilangnya berantem aku bilang gini emang dia cerita apaan dia cerita kita berantem bisa dia bilang katanya lagi berantem sama kakak katanya Nah, siapa orangnya? Emang gua ngobrol apa sama itu mereka? yang jualin ini ayo ke sono chat Siapa? Dia yang ngomong. mana? Kayak gimana orangnya? Ya, siapa yang mana? Banyak yang mana? Kamu Dan aku nggak kamu mungkin mau berapa ngobrol sama kali mereka. nah makanya kamu udah berapa kali ke sana kok dia bisa tahu Sekali, Kok dia bisa sekali tahu? ini. Dia bisa tahu Sumpah aku sekali ini. dia bisa tahu begitu dong
Kamu merasa nggak cerita sama siapa? Enggak, Orang sono? cerita. Sama seorang, nggak mungkin dia ngomong gitu. Lu datang sendiri kak, kemarin kan suami datang sini juga sendiri kata dia. Iya, aku tahu. Iya, bilangnya katanya lagi berantem sama kakak. Hah? Dia cerita begitu? Iya, katanya lagi berantem sama kakak. Tadi gitu. Emang dia beli berapa? Beli setengah. Bilangnya sama gue 200. Lu beli setengah. Nggak mungkin dia lupa. Emang dia ngelayanin. Emang dia ngelayanin. Iya, orang dia punya aku aja dia yang ngelayanin. Nih, punya aku aja dia yang ngelayanin dia. Emang yang mana sih? Aku bingung. Aku susah ya ngomongin ya. Yang Karena mana mereka orangnya? mirip mukanya. Banyak banget. Ayo ke sono yuk. Ngapain gua kesana? Dia mau lihat nggak? Nggak mau. Mau tahu nggak? Nah, dia yang ngomong itu. Nggak Nah, mau gitu. begini gua. Ya, aku mau berani ayo. Dia ngomong begitu soalnya sama aku. Aku sampai bilang, hah? Bilangin Emang nafsu. dia cerita? Iya dia cerita. Katanya lagi berantem sama si kakak katanya. Intinya bukan aib. Bukan aib yang diceritakannya. Dan aku juga tidak pernah cerita begitu ke Gigi. Tidak hanya nambah-nambahin aja, hanya mengira-ngira. Karena dia bilang kan gitu. Gue tuh sebenarnya udah tahu tentang Bang Evan. Udah lama kan gue ditutup. Jadi gue udah